Kasus ijazah Pak Jokowi terus bergulir dan saat ini sudah memasuki babak baru untuk di pengadilan. Saya tidak akan membahas terkait dengan keaslian ataupun palsu, karena itu nanti akan menjadi ranah di pengadilan. Namun saya mau mengajak sobat semuanya untuk melihat skripsi Pak Jokowi yang sudah ada di laman repositori UGM. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang mengajak pada kita semuanya untuk selalu memikirkan kemajuan bangsa menuju Indonesia Benderang. Bersama saya, Yaryanto. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sobat Jendela Benderang, repositori merupakan sarana untuk mengawetkan ilmu pengetahuan. Artinya segala produk ilmu pengetahuan, baik itu berupa buku, berupa skripsi, berupa tesis, berupa jurnal, dan karya ilmiah lainnya, itu harus disimpan, didokumentasikan, dan diawetkan dengan tujuan agar ilmu pengetahuan itu nanti bisa terus terjaga dan generasi berikutnya juga masih bisa membaca dengan baik. Ya, mungkin pada suatu saat akan bisa digunakan kembali. Nah, UGM sebagai institusi perguruan tinggi yang besar dan ternama tentu mempunyai repositori. Repositori merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Jadi siapapun kita bisa memanfaatkannya. Nah, kita bisa mengakses, ya, sebagai orang umum mengakses repositori tersebut melalui laman dari repositori UGM. Kita kulik yuk bagaimana skripsi yang sudah disimpan di dalam repositori tersebut. Sobat Jendela Benderang, coba kita mengulik, ya, repositori yang ada di UGM. Coba kita masuk ke repositori UGM. Di sini, ya, ada alamatnya. Nah, ini yang kita bisa mencari tahu skripsi ataupun tesis ataupun disertasi seseorang, ya, yang ada di repositori UGM. Nah, ini kita masuk di laman repositori UGM. Nah, kita tinggal pencarian lanjutan saja. Jadi ini terbuka untuk umum, ya, Sobat Jendela Benderang. Jadi siapa saja bisa mengaksesnya. Nah, ini setelah terbuka, ini ada halaman seperti ini. Jadi di sini kita bisa mencari untuk disertasi, tesis ataupun skripsi yang sudah dibuat digital filenya di UGM, di perpustakaan UGM. Jadi di sini kita bisa mengklik di sini, apakah kita mencari berdasarkan judul skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ataupun penulis atau kata kunci. Kita coba untuk penulis dulu, ya. Nah, ini coba untuk saya sendiri
skripsi di UGM, apakah sudah ada di repository di sini. Nah, ini saya tahun 1991 ya, 1991 ya, jenisnya di sini untuk skripsi ya. Kita tinggal cari saja, klik ya. Nah, kita tunggu proses pencarian. Nah, ini sudah muncul laman atau halaman dari pencarian, tetapi di sini no data available in table. Jadi dokumen skripsi saya memang belum dimasukkan ya di repositorinya UGM. Jadi memang karena saking banyaknya ya repositori judul skripsi, tesis maupun disertasi, sehingga itu mungkin dilakukan digitalisasi ya secara bertahap ya, dan belum semuanya masuk di dalam repositori. Coba kita kulik ataupun cari ya, mungkin tesisnya dari Presiden Indonesia ke-7 Pak Joko Widodo. Joko Widodo. Nah, kita tahun ya, kan kita sudah dapat informasi tahun 1985. Tapi sebenarnya dikosongkan juga nggak apa-apa, ini kita kosongkan saja, kita cari ya. Nanti semua penulis yang bernama Joko Widodo akan dimunculkan ya kalau sudah dibuat data digitalnya. Nah, ini sudah muncul halaman pencarian dan ditemukan ada 2 ya, Joko Widodo. Nah, di sini ada yang satu studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia Surakarta, dan yang kedua Joko Widodonya pakai DJ ya. Ini faktor fiskal yang mempengaruhi kecepatan erosi daerah pengaliran Sungai Bengawan Solo bagian hulu dan seterusnya. Nah, ini dari S1 Geografi dan Ilmu Lingkungan, sedangkan yang atas ini adalah dari S1 Kehutanan tahun 1985 yang ditulis oleh Joko Widodo, dan di belakangnya ini ada Ahmad Soemitro ya. Nah, ini coba kita lihat ya, kita lihat mengenai skripsinya ini apakah memang sudah diupload semuanya di sini atau hanya sebagian. Nah, ini sudah di halaman skripsi dari Joko Widodo di sini ya, dan Ahmad Sumitro. Nah, ini kita coba lihat di abstraknya masih kosong, di sini nggak ada ya. Kemudian untuk file PDF ya, mudah-mudahan ada skripsi lengkapnya ya di sini ya. Coba kita klik di sini ya. Ya. Nah, ini ada 3 file ya. Ada bibliografi itu mungkin ya isinya ini daftar pustaka mungkin, kemudian table of content atau daftar isi, dan title atau judul. Jadi ini ada 3 file, jadi kita download aja satu persatu ya. Nah, ini sudah kita download. Nah, ini adalah daftar pustaka ya, daftar pustaka. Ada di sini anonim, ada ini. Nah, ini kemudian ada Budiono dan seterusnya. Ini masih memakai ketikan ya kalau kita lihat ya, tapi ini kita bisa hidup ya di sini ya, artinya bukan image ya, tapi ini PDF yang bisa di searching nantinya, karena ini sudah di OCR kan ya. Nah, ini di halaman di atas ini saya kira ya, ini saya menebak aja,
Ini dibuat oleh pustakawan di UGM. Dan ini studi tentang pola konsumsi. Ini udah pakai komputer ya. Ini pakai komputer ditambahkan di atas ya, karena ini mungkin standar dari repository ataupun penyimpanan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian di sini ada daftar pustaka, ini jelas ini ketikan yang asli ya. Kemudian ini adalah di scan. Jadi ini dibuat dengan kemungkinan menggunakan Foxit Phantom PDF dengan melakukan scanning dari skripsi asli Pak Jokowi, dan dibuat dengan metode OCR ya, Optical Character Recognition. Jadi sehingga setiap kata ini nanti bisa dilacak. Nanti kita lihat ya di metadatanya ya. Jadi ini ada yang menarik juga, mungkin ada nama Pak Kasmujo di sini tahun 1982 yang berjudul Pengantar Industri Kayu Lapis Indonesia. Nah, ini yang disebut-sebut oleh Pak Jokowi sebagai dosen pembimbing, tapi dipermasalahkan oleh beberapa orang karena tidak ada di dalam lembar pengesahan ya, ada pembimbing dan juga penguji, tapi saya belum lihat. Nanti coba kita lihat dokumen yang lainnya ada atau tidak. Nah, kemudian kita lihat file yang kedua, table of content. Nah, ini kita cari ya. Ini juga sama seperti tadi, di sini masih ketikan ya, karena memang zaman tahun itu belum ada komputer ya, kalaupun ada juga mungkin terbatas sekali dan masih kuno ya, dan sebagian besar sih orang menggunakan mesin ketik ya tahun 1985 itu. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan komputer tapi menggunakan Apple dan dot matrix, memang betul itu. Nah, di sini juga sama, di sini sudah diberikan kop di sini ya oleh pustakawan di UGM ya. Jadi di sini sebenarnya memudahkan ya, ini mungkin prosedur ya dari pustaka ya, dari kepustakaan supaya nanti mungkin mencarinya lebih mudah. Nah, ini daftar isinya ya, ada prakata, daftar isi, daftar tabel, lampiran, pendahuluan, tinjauan pustaka dan lain sebagainya, kemudian hasil dan analisis ya. Ini memang di Kota Madya Surakarta ya. Kemudian sampai bab 5 ya, pembahasan dan kesimpulan. Nah, kemudian kita lanjut ya ke file yang ketiga, title ya. Nah, titlenya ini yang suka beredar juga di sosial media ya. Di sini ada catatan pengesahan tulisan tangan, tapi ini kita juga nggak tahu, ini tanggal 14 November tahun 85. Ini nggak tahu nih apakah ini pengesahan skripsinya ini atau catatan atau yang lainnya, saya juga tidak tahu ya. Nah, ini sama di sini memang diberikan kop seperti ini, mungkin standarnya dari perpustakaan ya. Kemudian ini judulnya adalah studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Ini logo dari Universitas Gadjah Mada. Di sini penulisnya Joko Widodo, nomornya 1681 KT. Ini Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1985. Nah, ini ada capnya tapi kurang jelas ya, ini cap apa. Nah, ini cuma satu halaman saja. Jadi tadi kita jumpai hanya ada 3 file ya, tapi isinya tidak ada. Kemudian juga lembar pengesahan itu juga tidak kita jumpai di sini. Jadi ya kita ya cuman sekedar ingin tahu saja sih ya. Ya mungkin itu yang menjadi catatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya kapan
dokumen-dokumen ini dilakukan digitalisasi dan kemudian diunggah di dalam repository. Nah, ini kita bisa menggunakan secara online ya. Ini ada metadata 2Go ya. Jadi kita tinggal mengunggah file yang kita akan lihat metadatanya ya. Dan ini kita dari file tadi ya, saya sudah mengunggah ataupun mencoba ya. Nah, ini file tipenya PDF ya. Jadi yang dari skripsi asli itu di scan ya menggunakan, nah ini namanya Voxit Phantom PDF printer version. Ini dihasilkan PDF ya, bisa dibaca atau bisa dilacak ya huruf-hurufnya. Nanti kita coba ya apakah bisa kita melacak gitu ya. Ini adalah dengan versi PDF dan kemudian modified date-nya ya. Jadi tanggal modifikasinya itu kita bisa lihat ya, tanggal 19 Februari 2018 ya. Ini kemudian ini jamnya ya, jam 13.15.54. Kemudian dibuatnya yang ini modify ya, yang ini dibuat itu 2018 19 Februari ya, cuman ini jamnya berbeda ya. Ini jadi dibuat dulu ini jam 13.14, kemudian dimodifikasi jam 13.15 ya. Jadi ini setelah itu nggak ada lagi ya catatannya, artinya memang diproduksinya tahun 2018 ya. Tapi ini bukan berarti skripsi tadi dibuat tahun 2018, bukan seperti itu. Tetapi perpustakaan kan punya standar ya, jadi memberikan kop ya, yang seperti saya sampaikan tadi di atas, itu kan dimodifikasi ya. Kemudian yang proses scanningnya juga ya di tahun 2018 itu, kemudian diunggah yang kemungkinan tahun 2018 juga ya. Saya juga di sini tidak ada informasi ya. Ya itu hanya sebagai pengetahuan dari sobat jendela penerang semuanya ya. Saya tidak beropini mengenai keaslian dan lain sebagainya, tapi ini hanya merupakan standar dari perpustakaan seperti itu. Kalau ingin lihat jelasnya ya silahkan melihat aslinya yang hard copy yang ada di perpustakaan UGM. Sekarang kita cek ya bahwa dokumen digital yang sudah direpositorikan merupakan dokumen yang hidup, artinya dokumen yang bisa dilacak kata per katanya, jadi bukan merupakan image ya, karena tadi sudah dibuat dengan metode OCR. Jadi kita coba ya, kita ketikkan anonim gitu ya. Nah ini dia bisa melacak kata-kata tersebut. Kemudian kita coba cari ya, Ari misalnya, Ari. Nah ini dari Ari ya. Kemudian Ari ya nih. Kemudian mungkin Kas Mujo ya, mungkin kita cari. Nah ini juga ketemu seperti ini. Jadi ini yang di repository UGM adalah dokumen yang sudah di OCR kan. Jadi kita bisa melacak ya apabila kita ingin mengetahui sesuatu, terminologi ataupun pengertian ataupun definisi, itu kita bisa melacak melalui pencarian ini. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.